Jelas saya haramkan pilih Ganjar Pranowo karena bakal menyusahkan ulama-ulama seperti saya. Yang paling susah diingatkan itu rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Dia itu bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, ini paling berbahaya orang tuh. Dia itu bodoh, tapi nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Sehingga kebodohan dia itu dianggap kepintaran, padahal bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Sugik Nur Raharja mengeluarkan fatwa. Memang fatwa Sugik Nur Raharja dari dulu itu selalu tidak bisa kita cerna berdasarkan apa dia kemudian berfatwa, berdasarkan ilmu agama atau berdasarkan apa. Dulu sempat dia ijtihad, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Barang siapa yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Mau itu manusia, mau itu hewan atau apapun itu, yang penting takut kepada Allah itu adalah ulama. Tidak mesti manusia. Hewan bisa jadi ulama, ayam bisa jadi ulama, kerbau bisa jadi ulama, sapi bisa jadi ulama, buaya bisa jadi ulama. Itu tafsir Sugik Nur Raharja mengenai ayat itu. Kemudian banyak orang yang mengkritik karena tidak ada satupun mufasir yang menafsirkan ayat itu mengatakan oh hewan bisa jadi ulama. Banyak orang yang mengkritik. Nah, kemudian Sugik Nur Raharja membalas kritikan orang itu. Katanya ini adalah hasil ijtihad saya. Mau sepakat mau tidak monggo. Itu fatwa yang pertama Sugik Nur Raharja menafsirkan ayat Al-Quran. Jelas-jelas keliru ya. Dan itu berbahaya loh. Menurut Imam Al-Ghazali, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan memakai akalnya sendiri tanpa dia punya kapasitas untuk menjadi seorang mufassir, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempatnya sudah disediakan di neraka. Itu fatwa pertama dulu Sugik Nur Raharja. Nah, sekarang Sugik Nur Raharja kembali membuat fatwa. Katanya haram nanti di 2024 memilih Ganjar Pranowo. Waduh, haram bos. Entah landasannya apa. Yang dipakai landasannya apa nggak tahu. Yang jelas nggak mungkin Al-Quran, karena dia sendiri bahkan tidak becus huruf hijaiyah. Hadis juga asalnya nggak mungkin landasannya hadis. Apa landasannya kira-kira ya? Ternyata bos, landasannya coba. Kenapa? Saya lucu sekali. Oke, kita baca dulu nih beritanya ya. Dari terkini.id. Mengejutkan, Sugik Nur haramkan pilih Ganjar Pranowo karena bakal susahkan ulama, katanya. Kalau tidak paham matamu picek. Kita dipaksa harus paham tentang pengharaman memilih Ganjar Pranowo. Siapa Sugik? Susah ya, susah. Bertengkar ilmu dengan orang bodoh itu susah. Oke, kita baca ya. Gus Nur alias Sugik Nur Raharja kembali menjadi sorotan publik akibat membuat pernyataan mengenai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gus Nur melontarkan pernyataan tegas untuk mengharamkan memilih Ganjar Pranowo. Pernyataan Gus Nur untuk haramkan pilih Ganjar Pranowo sebagaimana dilihat pada akun Twitter pribadinya. Menurut Gus Nur, apabila masyarakat memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden akan menyusahkan ulama. Ya, dalam hal ini Gus Nur menjelaskan ulama yang akan disusahkan apabila memilih Ganjar adalah ulama yang seperti dirinya. Ulama hewan dong. Dan hanya satu-satunya ada ulama hewan. Jelas saya haramkan pilih Ganjar Pranowo karena bakal menyusahkan ulama-ulama seperti saya. Sejak kapan ada ulama bodoh? Tulis Sugik Nur Raharja. Sugik Nur pun
mempertanyakan kepada netizen pernyataan fatwa haramnya untuk memilih Ganjar Pranowo. Bahkan Sugiknur pun menyebut apabila netizen tidak memahami pernyataannya maka matanya telah buta. Nih, kita lihat akun Twitternya. Namanya bos, nama akun Twitternya. Ini asli nggak ya? Ini asli nggak? Nama akun Twitternya Kiai Haji Gus Nur. Oh aduh, prat saudara. Kiai Haji Gus Nur. Ini jelas di Twitternya ya. Ini tulisannya. Jelas saya haramkan pilih Ganjar Pranowo karena bakal menyusahkan ulama-ulama seperti saya. Paham tidak? Kalau tidak paham berarti matamu picek. Menyusahkan ulama-ulama seperti saya. Waduh, ulama. Salam hormat ulama. Anda sepakat nggak? Sugiknur Raharja sebagai seorang ulama. Ulama apa? Ulama soptek ya. Dia paham ilmu tentang persoptekan. Ulama debus iya. Dia paham ilmu tentang perdebusan. Kalau ulama ilmu agama, nah ini perlu kita deteksi, saudara. Kadung di Indonesia bahasa ulama itu sudah mengikat erat dengan ahli agama, ahli ilmu agama. Maka ya namanya ulama pasti dikait-kaitkan dengan orang yang wawasan ilmu agamanya luas. Ini Sugiknur Raharja, ulama-ulama seperti saya katanya. Haram bos, haram memilih Ganjar Pranowo menurut fatwa Sugiknur Raharja. Tapi Pak Sugi, sayang seribu sayang. Mungkin ada yang mengikuti fatwa Sugiknur Raharja 1, 2, 3 orang bodoh. Ketika dia ngaku sebagai seorang mujtahid juga menafsirkan ayat Al-Quran, dia keku sebagai seorang mujtahid. Ya mungkin ada yang percaya, oh benar ini ijtihad Gus Nur. Ulamanya yang bodoh tapi jamaahnya yang bodoh tapi. Kalau saya di hadapan saya misal Sugiknur saja, ini hasil ijtihad saya. Wah, sebelum Anda merasa keren, saya sudah tertawa duluan Pak Sugi. Jadi Sugiknur Raharja itu satu kali lagi selalu saya sampaikan ini orang yang pedenya super, nyundu langit pedenya, tapi ilmunya nol, mentalnya nyundu langit, mentalnya nih, tapi ilmunya nol, sayang. Tapi entah kenapa di dunia antah berantah ini masih ada orang yang kagum karena punya keberanian meskipun ilmunya nggak ada. Masih ada orang yang menyebutnya dia sebagai seorang ulama meskipun apa ilmu agamanya apa. Ingat saya dulu pas di persekusi oleh FPI di Ciamis ya, ada santri datang, ente kesel banget ya sama Sugiknur Raharja, ente nggak suka ya sama Sugiknur Raharja, itu ulama. Santri bos, santri ada yang anggap bahwa Sugiknur Raharja itu ulama. Memang luar biasa, luar biasa. Ini sih saya acungkan jempol sekali. Jadi mereka itu sudah kehilangan kesadaran, sudah kehilangan akal sehatnya, tidak bisa membedakan mana ulama, mana tukang debus, mana tukang soptek, mana dukun. Semuanya dipukul rata. Ketika sepaham dengan mereka, sejalur dengan mereka, tidak suka kepada pemerintah, itu adalah ulama. Novel Bakmumin, Egy Sujana, Sugiknur Raharja, menurut mereka itu adalah ulama. Susah ya, susah loh untuk kita menyadarkan orang bodoh itu kadang-kadang sangat susah. Jadi kategori manusia itu ada 4. Salah satunya yang paling susah diingatkan itu
rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Dia itu bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Nah ini paling berbahaya orang tuh. Dia itu bodoh, tapi nggak tahu bahwa dirinya bodoh. Sehingga kebodohan dia itu dianggap kepintaran, padahal bodoh. Silahkan simpulkan. Aneh sih kalau masih percaya Sugeng Nur Harja adalah ulama. Susah, nggak bisa kita menangkap Sugeng Nur Harja adalah ulama. Apanya yang bisa kita anggap dia sebagai seorang ulama? Ya, fatwa haram Ganjar Pranowo. Apa Sugeng Nur Harja? Kacau, sesat dan menyesatkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.